Fenomena ini dialami oleh banyak orang. Di bab kelima dari buku All You Need Is Enough, penulis membahas bagaimana gaya hidup bisa berkembang lebih cepat daripada kebutuhan kita. Awalnya kita hanya ingin hidup nyaman, itu termasuk wajar. Tapi masalahnya, kenyamanan sering berubah menjadi standar baru. Dulu ingin punya motor, sekarang merasa harus punya mobil. Dulu ngopi di rumah sudah cukup, tapi sekarang merasa harus ke coffee shop setiap minggu. Dulu baju dibeli saat benar-benar butuh. Sekarang setiap ada diskon rasanya sayang kalau nggak di check out. Pelan-pelan pengeluaran ikut naik. Bukan karena kebutuhan bertambah, tetapi karena gaya hidup ikut berubah. Coba buka aplikasi mobile banking atau catatan pengeluaranmu minggu ini. Lihat 3 pengeluaran terbesarmu. Sekarang tanyakan ke diri sendiri, mana yang benar-benar kebutuhan dan mana yang sebenarnya hanya mengikuti keinginan sesaat. Lalu kenapa ini bisa terjadi? Beberapa penyebab diantaranya yaitu saat penghasilan naik, kita merasa punya ruang untuk membeli lebih banyak. Sebenarnya nggak salah, tetapi seringkali setiap kenaikan penghasilan langsung diikuti kenaikan pengeluaran yang akhirnya sisa uang tetap sama. Yang kedua, gaya hidup konsumtif. Kita hidup di zaman yang hampir setiap hari menawarkan sesuatu yang baru. Ada promo, ada flash sale, limited edition, diskon besar. Semuanya dirancang agar kita merasa perlu membeli. Padahal seringkali kita tidak benar-benar membutuhkan barang tersebut. Yang ketiga, tekanan sosial. Teman beli HP keluaran terbaru, kita ingin ikut-ikutan beli HP keluaran terbaru. Teman pakai tas branded, kita ingin ikut-ikutan beli. Padahal keputusan keuangan seharusnya dibuat berdasarkan kondisi kita, bukan berdasarkan pencapaian orang lain. Yang keempat, akses yang terlalu mudah. Sekarang membeli sesuatu hanya perlu beberapa detik, gak perlu keluar rumah, gak perlu membawa uang tunai, bahkan bisa beli sekarang, bayarnya nanti. Semakin mudah proses membeli, semakin sedikit waktu otak untuk berpikir, apakah aku benar-benar membutuhkan ini? Nah, disinilah aku ingin memperkenalkan istilah lifestyle inflation. Lifestyle inflation adalah kondisi ketika setiap kenaikan pendapatan selalu diikuti kenaikan gaya hidup. Akibatnya, meskipun penghasilan bertambah, kondisi keuangan tidak banyak berubah. Banyak orang mengira masalahnya adalah gaji yang kurang besar. Padahal kadang masalahnya bukan di pendapatan, melainkan pengeluaran yang selalu menyesuaikan pendapatan. Kalau pola ini terus berlangsung dan berulang-ulang, seseorang bisa mengalami beberapa dampak, seperti sulit untuk memiliki tabungan masa depan, sulit membangun dana darurat, mudah terlilit hutang, dan yang paling sering tidak disadari, stres karena kondisi keuangan. Ironisnya, dulu bekerja keras agar hidup lebih tenang. Sekarang justru harus bekerja lebih keras untuk mempertahankan gaya hidup. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Aku ingin membagikan 4 langkah sederhana. Yang pertama yang bisa kamu lakukan adalah buat anggaran keuangan. Sebelum uang habis, tentukan dulu kemana uang itu akan pergi, kemana uang itu akan dialokasikan. Kalau tidak, biasanya uang akan habis tanpa kita sadar. Kedua, bedakan kebutuhan dan keinginan. Setiap ingin membeli sesuatu, tanyakan, kalau aku tidak membeli ini hari ini, apakah hidupku benar-benar terganggu? Kalau jawabannya tidak, mungkin itu hanya keinginan sesaat. Ketiga, tingkatkan literasi tentang keuangan. Belajar mengelola uang sama pentingnya dengan belajar mencari uang. Karena pendapatan besar tanpa pengelolaan yang baik tetap bisa berakhir dengan masalah. Keempat, jangan jadikan hidup orang lain sebagai standar hidupmu. Setiap orang punya penghasilan, setiap orang punya tanggung jawab dan prioritas yang berbeda. Yang terlihat di sosial media hanyalah hasil akhirnya, bukan perjuangannya. Ada satu pelajaran dari buku All You Need Is Enough yang menurutku sangat penting.
Hidup yang berkecukupan bukan tentang selalu membeli lebih banyak, tetapi tentang mampu mengendalikan keinginan. Meskipun sebenarnya kita mampu membeli, karena kebebasan finansial bukan dimulai saat penghasilan kita besar, tetapi saat pengeluaran kita tidak lagi dikendalikan oleh gengsi. Kalau kita bisa mengelola uang dengan bijak saat gaji masih sedikit, pasti kita akan lebih bijak lagi kalau gaji kita sudah naik. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like supaya lebih banyak orang yang belajar mengelola keuangan dengan lebih bijak. Dan simpan video ini, siapa tahu suatu hari nanti saat kamu mulai tergoda membeli sesuatu hanya karena ikut tren, video ini bisa menjadi pengingat untuk kembali bertanya, apakah aku benar-benar membutuhkan ini atau hanya sedang mengikuti gaya hidup orang lain? Sekian pembahasan di video kali ini, sampai bertemu di video berikutnya.